Salam, jumpa kembali dalam permenungan Sabda Embun Surgawi, Kamis 22 Februari 2024, Pesta Takhta Santo Petrus Rasul. Kita awali permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, sekali lagi kami mengangkat hati bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu yang berahmat yang sudah kau berikan kepada kami. Biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja memenuhi hati dan budi kami, agar sabda-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, dapat menjadi kekuatan untuk pegangan hidup kami, dan menjadikan kami sebagai pelita yang selalu tetap bernyala mewartakan firman-Mu dimanapun kami hidup dan berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita awali permenungan kita ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi teladan dalam melayani. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Pesta Takhta Santo Petrus Rasul. Pesta ini mengajak kita umat beriman untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang memiliki kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Petrus bukanlah seorang yang hebat sekali sampai Tuhan berkenan mendirikan gerejanya di atas imannya. Petrus hanyalah seorang pribadi yang punya banyak kelemahan dan kekurangan. Namun, berkat rahmat Allah yang menguatkannya, Petrus akhirnya diperkenankan Allah untuk putranya Yesus mendirikan gerejanya di atas fondasi imannya itu. Aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suratnya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, Petrus memberikan nasihat kepada para penatua dan para pemimpin agar menjadi gembala umat yang penuh tanggung jawab.
Sebagai pemimpin dan gembala umat, mereka dipanggil untuk mengabdi dan melayani tanpa harus mencari keuntungan. Sebagai pemimpin dan gembala umat, mereka harus menjadi teladan bagi kawanan domba yang bukan untuk mencari pujian dan popularitas diri, tetapi semata-mata untuk mau mengabdi dan melayani. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus kepada para murid-Nya tentang siapakah aku ini yang ditampilkan dalam Injil hari ini adalah sebuah pertanyaan yang bukan untuk mencari pujian diri, tetapi Yesus sesungguhnya ingin untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman dan iman para murid-Nya tentang Dia. Yesus sendiri juga membutuhkan pengenalan kita tentang Dia yang benar-benar kita alami bersama Dia. Karena itu, kepada kita Yesus juga melontarkan pertanyaan yang sama. Apa katamu? Siapakah aku ini? Pertanyaan ini keluar dari kerinduan Yesus untuk kita bisa mengenalnya dan menerima kasih-Nya yang menyelamatkan. Yesus juga ingin mengetahui sejauh mana iman kita kepadanya bertumbuh dan berkembang dalam kata dan perbuatan kita. Mari, seperti Petrus, di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk membangun hidup iman kita secara lebih kokoh di atas sikap hidup iman tobat yang sejati. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan waktu dan kesempatan agar kami boleh merenungkan sabda-Mu. Kami menyadari akan kerapuhan dan kelemahan kami. Karena itu kami tetap terus memohon agar Engkau senantiasa selalu menguatkan kami dengan sabda-Mu yang hidup dan senantiasa selalu mengawasi segala tutur kata dan perbuatan kami agar sesuai terarah dengan kehendak-Mu. Kami puji nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.